Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Munjibur Rahman Nurul akan menjelaskan sejarah dan perkembangan daripada ilmu arut pada masa Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, ilmu arut menurut beberapa ulama terkait dengan itu, pertemuan kali ini eh, pada masa Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tersebut. Nah, berkembangnya ilmu arut dan awal dari sejarah ilmu arut, kita tahu bahwa syair yang hal paling luar biasa diterapkan mungkin di dunia dibandingkan dengan prosa, dan ini ikhtilaf, ada perbedaan prosa dulu atau puisi dulu atau syair dulu yang hadir. Eh, dan ada yang mengatakan bahwa prosa dulu yang hadir kemudian baru syair. Eh, yang pertama, kita membahas Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini. Khalil bin Ahmad ini adalah pencetus daripada ilmu arut Al-Qawafi ini. Eh, Beliau ini membahas lebih detail dari sifatnya ilmu arut daripada ilmu arut dan Al-Qawafi itu. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, pada langkah baiknya kita memahami dan mengetahui letak di mananya ilmu arut atau karang-karangan dari ilmu Arab. Misalnya Khalil bin Ahmad Faridi ini istinbatkan ilmu arut dan kuafi, adalah penemu awal ilmu arut. Kemudian juga beliau ini meletakkan istilah-istilah dan teori untuk bagaimana melihat wazan-wazan pada suatu puisi. Apakah politik itu sudah benar dan sesuai dengan standar umum atau tidak. Maka disinilah muncul dorongan kuat Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini untuk melihat orang-orang yang keluar dari wazan-wazan yang lama, yang ditandai karena kurangnya atau dikurangi dan bahkan tidak sesuai dengan wazan-wazan daripada puisi-puisi tersebut. Nah, setelah melihat penyimpangan-penyimpangan yang ada di puisi-puisi seperti itu, maka beliau Khalil bin Ahmad Al-Faradi ini mencermati satu persatu. Pada kemudian beliau menemukan 15 wazan dalam syair Arab. Maka kemudian muncullah beberapa bahar-bahar Arab seperti bahar Kamil, bahar Basit, bahar Tawil, bahar Marid, bahar Rojas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini mungkin ada yang menambah dari muridnya yang sangat pintar yang bernama Al-Afash. Beliau ini sangat pintar sekali hingga bisa mengarang kitab. Ada karangan kitab daripada murid Khalil bin Ahmad Al-Faridi yang bernama Al-Fashi ini. Namanya kitabnya ini terkait dengan syair Arab atau musikal Arab, yaitu An-Nagham dan juga Al-Iqaq. Ini musikalitas. Dua kitab ini yang kemudian mengkaji atau membahas terkait dengan ilmu arut dan qawafi secara lengkap. Beliau ini kemudian menjadikan satu ilmu arut dan ilmu al-qawafi pada suatu ketika. Kitab-kitab yang masyhur ini mengaji ilmu arut dan al-qawafi. Nah, ada juga kitabul qawafi al-Akhfash, muridnya Khalil Imam Khalil Al-Farahidi tersebut, yang sangat cerdas itu mengarang kitab Al-Qawafi. Dan juga ada kitab Al-Qawafi yang dikarang oleh Abi Abbas Al-Mubarrad, dan ada yang menyebutnya Ibnu Mubarrad Al-Andalusi. Itu termasuk orang yang mengarang kitab sastra sendiri, yang mana artinya yang lengkap dari kitab ilmu arut dan Al-Qawafi. Kemudian kita akan membahas siapa sih Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu. Nah, Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, qawafinya, nama lengkapnya Al-Khalil bin Ahmad bin Hambal bin Tamim Al-Farahidi Al-Azdi Al-Basri. Nah, Imam Khalil bin Ahmad Farahidi dulunya mempunyai lakop atau dijuluki dengan Abaqari Lughah, orang yang cerdas dalam bahasa, pintar, alim, cerdik. Karena yang sangat luar biasanya beliau ini lahir pada tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi.
Beliau juga mempunyai kecenderungan dan kajian-kajian ilmu yang beliau khususkan, meskipun nanti ada ilmu-ilmu yang ada ilmu linguistik, ilmu lughah, kesusastraan Arab, nahwu, terjemah, syair, dan juga musik. Beliau ini tidak hanya ilmu sastra Arab saja, linguistik saja, tapi banyak ilmu yang beliau kuasai. Dan aktivitas beliau ini, pekerjaan beliau yang terkenal dan tadi adalah peletak ilmu arut yang menjadi fokus kajian sekali ada Mu'jamul Ain, Mu'jamul Kamus pertama kali yang ada kamus pertama kali yang ada dalam bahasa Arab. Nah, ilmu ini berkembang sangat pesat dan luar biasa karena ketika puisi berkembang maka ilmunya juga berkembang. Sejak itulah ulama-ulama menulis dari beberapa kitab di Asia bahasa daerah murid biar itu eh, tahun 215 di India, kemudian ada yang juga menulis ke Ambas Muhammad bin Syekh sekitar tahun 285, kemudian ada juga Ibnu Hisham, Ibnu Syarat, dan Ibnu Abdul Razak yang tahun 328 Hijriah itu. Ada juga Zeta Syekh bin Abdul Razak tahun 325 Masehi. Terus ada juga Habidat Hibrizi tahun 502 Hijriah. Ada Syari dan juga ada Imbas Ajib. Ini pada tahun 800-an 27 dan 827-an, dan banyak lagi bahwa sampai hari ini ilmu arut berkembang dengan berbagai model yang ada dan eh, menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dipahami. Nah, eh, dari ilmu arut ini karena banyak orang awam yang belum tahu apa itu ilmu arut, maka di masa digital ini kita bisa untuk mengetahui topik-topik atau pembahasan dalam ilmu arut terhadap kaum-kaum pemuda-pemuda di Indonesia atau di kancah internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.